Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Dr. Abu Khair. Saya lulusan S3 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, konsentrasinya adalah studi Islam. Saya dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Sosial Keislaman di Fakultas Agama Islam, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Mata kuliah Kapita Selekta Sosial Keislaman ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 3. Kemudian, untuk agar mata kuliah ini terorganisir, maka saya akan menyampaikan peta kurikulum, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang akan diterapkan pada mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan, mata kuliah Kapita Selekta Sosial Keislaman ini berkontribusi langsung pada pembentukan capaian pembelajaran lulusan, program studi, khususnya pada satu, aspek sikap, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta memiliki kearifan sosial dalam masyarakat yang plural, berasaskan Pancasila, dan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keduanya, aspek keterampilan umum dan pengetahuan, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data sosial keagamaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, untuk menurunkan CPL tersebut ke dalam ruang kelas, maka dirumuskan 3 capaian pembelajaran mata kuliah utama yang wajib dikuasai mahasiswa di akhir semester. CPMK 1 adalah mahasiswa mampu memetakan dan mengidentifikasi fenomena serta problematika sosial keislaman kontemporer secara kritis, ilmiah, dan ilahiyah. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis isu-isu sosial keagamaan tersebut dengan pendekatan multidisipliner, mengintegrasikan teori sosial humaniora dengan nas-nas keislaman. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan alternatif solusi atau gagasan inklusif berbasis nilai keislaman dan Pancasila demi kemaslahatan masyarakat umum, terlebih lagi Indonesia. Sedangkan metode pembelajaran, perkuliahan ini dijalankan dengan prinsip metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pertama, mini lecturer atau delivery. Saya akan memaparkan kerangka konseptual terkait topik yang akan dibahas pada pertemuan selama beberapa menit ke depan. Yang keduanya, case-based method atau interaction. Kita tidak hanya mendengarkan teori, nanti kita akan menyajikan sebuah studi kasus real yang sedang viral di berbagai media sosial atau di masyarakat. Kita akan bedah bersama dengan menggunakan case method, di mana rekan-rekan mahasiswa akan berdiskusi secara interaktif untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun sistem penilaiannya, bagaimana performa yang dinilai dari mata kuliah ini, penilaian pada mata kuliah ini menganut prinsip berkeadilan dan transparan yang terdiri dari kearifan dan partisipasi, presentasinya 50%. Dinilai dari bagaimana mahasiswa merespon pertanyaan, berargumen, dan berkolaborasi dalam diskusi kelompok nanti.
Yang keduanya, ya akan ini adalah tugas analisis dan kasus. Ya. Persentasenya 50%. Di akhir sesi ya, akan ada instrumen penilaian berupa short essay atau lembar kerja analisis kasus untuk mengukur sejauh mana ya, mahasiswa memahami materi yang diterapkan secara mandiri. Demikian sekedar sekilas ya tentang mata kuliah Kapita Selekta Sosial Keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum memulai kegiatan belajar mengajar, mari kita sama-sama berdoa semoga kuliah kita kali ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mbah Yai Kiai Haji Arifuddin Muhajir, untuk memulai majelis itu bagusnya ya, kita membaca wal asri, bukan Al-Fatihah. Beliau mengutip dari pendapat Kiai Baijuri dalam kitab Al-Bajuri, dan itu juga ya, merupakan keputusan dari Batsul Masail ya, NU ketika mengadakan muktamar di Situbondo. Nah, meneladani itu ya, untuk memulai mata kuliah ini, mari kita bareng-bareng membaca wal asri. Liridho ilahi ta'ala wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Minggu yang lalu kita sudah mengadakan kontrak kuliah ya, di mata kuliah kita kali ini, yaitu mata kuliah Kapita Selekta Sosial Keislaman. Nah, dari tema-tema yang akan kita bahas ya, sebelum itu silahkan kalau semisalnya ya, dari Anda semua ada usulan, ada tambahan ya. Apakah yang sudah kita sepakati minggu lalu ataukah ada tambahan ya, silahkan. Jadi kita saling mengisi saja. Ya Mas, Mau usul Bapak. iya. Gimana kalau semisal pemikiran pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid yakni Kiai Zaini Abdul Mun'im dimasukkan ke tema Kapita Selekta Sosial Keislaman. Iya, jadi menarik ya. Ada usulan dari kawan kita bagaimana kalau ya, dalam satu tema pembahasan nanti mata kuliah ini ya, itu kita membahas ya, pemikiran sosial dari Mbah Yai Zaini Mun'im. Mbah Zaini Mun'im itu dia founding father dari Pondok Pesantren Nurul Jadid ya, juga pondok pesantren kita. Iya, ya, jadi kita bukan mengagungkan beliau ya, tapi kita mengkaji beliau secara ilmiah ya. Buktinya ada ya, dan juga sumbernya enak Mas. Ya, sumbernya itu banyak ya. Terutama kitab Su'abul Iman. Ya, di kitab Su'abul Iman itu penuh pembahasan ya, tentang masalah sosial ya, keislaman. Ya, jadi iya kita pertimbangkan ya nanti selama satu semester di antara nanti temanya kita mengkaji ya, bagaimana sosial keislaman ya, dibahas melalui perspektif dari Mbah Yai Zaini Mun'im ya. Bisa lewat Su'abul Iman, bisa lewat Sapinah Solah, Sapinah Najah beliau, Nadom ya. Bisa juga dikaji lewat tafsir Al-Fatihahnya. Ya, malah menarik Mas. Iya, jadi kita
Nurul Jadid ini punya tokoh pemikir ya, yang sayangnya jarang sekali dikaji oleh kita sendiri sebagai santrinya dan sebagai mahasiswa atau mahasiswinya. Iya, Mas. Ya. Jadi sepakat ya. Nanti insya Allah dalam satu tema kita akan membahas pemikiran ditambah ya untuk mata kuliah ini ya, Kapitas Lekta Sosial Keislaman ditambah dengan pemikiran Mbah Yai Zaini Mun'im. Kita memasuki pembahasan yang kedua kalinya ya, yaitu tentang nasionalisme kita, terutama generasi Gen Z ya, itu sering secara pejoratif ya, mengatakan bahwa negeri Indonesia itu adalah negeri Konoha, ya, negeri Wakanda, ya, negeri plus 62. Tapi maksudnya itu merendahkan. Nah, kita tidak sadar ya, bahwa kita ini lahir ya, dan besar di Indonesia. Ada video ya. Sebelum kita memasuki tema pembahasan, mari kita bareng-bareng saksikan ya, video tentang nasionalisme. Ya. Jadi bagus videonya, ada seorang anak kecil ya, yang dia sangat mencintai negeri Indonesia. Ya. Jadi video ini semoga kita jadikan penghantar ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang nasionalisme. Oh ini. Ya. Indonesia tanah subur dengan berbagai problematikanya. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus mencintai tanah air ini? Cinta Indonesia. Lah video tadi ya, anak SD ya, yang sangat mencintai negerinya dan secara rasional ya bersyukur juga dengan negerinya. Apalagi kita yang mahasiswa ya, masihkah kita ya, selalu mengatakan bahwa negeri ini negeri Konoha, negeri Wakanda, negeri antah berantah. Indonesia itu peradabannya sangat tinggi ya, dan sangat dihormati oleh negara-negara yang lain. Lihat misalnya keagungan negeri ini ya, dari bangunan Candi Borobudur. Adakah di dunia ini yang memiliki bangunan yang seindah misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan? Ya, lah, tidak ada. Ya. Nasionalisme kita, ya, apalagi generasi Z, ya, itu terdistorsi ya, dengan kita sering merendahkan ya, bangsa sendiri. Ya. Kita tidak sadar kita negara kesatuan Republik Indonesia ya, bukan negeri Wakanda. Nah makanya ya, di tema kita kali ini ya, kita akan membahas tentang nasionalisme religius, hubbul waton minal iman, eksplorasi konseptual historis, praktis integrasi keislaman dengan cinta tanah air di Indonesia. Nah, ada landasan teologis, ya, ada juga landasan historis ya, dari nasionalisme kita ini. Ya. Jadi bagi yang bilang bahwa senang ia mengatakan Indonesia itu adalah negeri Konoha, mau tidak mau dia menyakiti seluruh umat, ya, seluruh rakyat Indonesia. Karena Konoha di situ pengertiannya adalah makhluk yang tidak jelas. Jadi Konoha itu kan salah satu nama desa ya, di film Naruto
yang selalu ribut terus, ya, selalu intrik terus, selalu perang terus. Indonesia itu negara yang damai, tentram, ya, dan sentosa, ya, bukan negara Konoha. Kita negara Nusantara, ya, yang mencintai damai, ya, mencintai juga kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Untuk mencintai negara atau nasionalisme, ya, itu juga ada fondasi teologisnya, ada fondasi historisnya. Ya, ya. Nah, yang berikutnya, ya, juga ada landasan historis, ya, mengapa kita harus cinta tanah air. Tadi anak SD bisa bilang bahwa secara historis, ya, kita lahir di Indonesia, kita menghirup udara Indonesia, kita makan makanan Indonesia. Sepanjang pengalaman saya, kalau kalian pengen, ya, membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negeri yang gembah ripah loh jinawi, ya, ternyata Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang sudah kayak surga ini, oleh karenanya, ya, kita, ya, tidak boleh misalnya, ya, gegampang bilang bahwa negeri Indonesia adalah negeri Konoha atau yang semakna dengan itu, ya, apalagi kita yang menjadi mahasiswa. Negeri Indonesia itu terkenal dengan kearifan dakwahnya, ya, dakwah ulama Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan, ya, metode akulturasi budaya. Bahkan kearifan dakwah ini tidak hanya milik Islam, ya, dulu juga yang menyebarkan Hindu penuh dengan damai, yang menyebarkan Buddha juga penuh dengan damai. Dulu juga ada sebelum Hindu dan Buddha ada namanya agama Kapitayan, ya, juga penuh dengan, ya, kearifan dakwah. Jadi negeri kita ini, ya, nasionalisme kita, ya, nasionalisme yang penuh dengan kedamaian, bukan peperangan. Pancasila yang sebagai jati diri kita, ya, itu semuanya isinya adalah kedamaian yang selaras dengan ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ada metode akulturasi budaya, ya, yang bisa kita terapkan ketika kita misalnya berdakwah di masyarakat. Ada metode akulturasi tanpa paksaan, ada akulturasi estetis, ada akulturasi sentra keadaban. Dakwah tanpa paksaan, ya, aneh kalau ada sebuah agama, ya, yang memaksakan yang lain, ya, untuk memeluk agama yang dianutnya. Agama Islam, ya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum ma'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, sama juga di Pancasila, ya, berdasarkan Pancasila, ya, kita harus berkeadaban, tidak boleh memaksa. Yang keduanya ada akulturasi estetis. Akulturasi estetis ini itu dakwah dengan seni. Yang ketiganya ada sentra keadaban, masjid, katedral, ya, wihara, Borobudur, ya, itu juga menjadi, ya, metode akulturasi budaya Nusantara. Yang ketiga, pilar ukhuwah kebangsaan atau nasionalisme religius, ya, itu memiliki 3 pilar yang penting. Sebagaimana Anda lihat dalam slide, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basariyah. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah antar sesama pemeluk agama, ya, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen. Islamiyah di sini bisa bermakna, ya, antar sesama penganut agama Islam, ya. Ukhuwah Islamiyah juga, ya, antar penganut, ya, agama-agama kepercayaan. Agama juga mengajarkan tunduk dan patuh pada Tuhan. Itu nama lain dari Islam. Jadi tidak hanya untuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga ada ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah ini, ya,
persatuan sesama umat manusia. Jadi ada Jawa, ada Sunda, ada Kristen, ada juga misalnya orang Amerika, ada orang Malaysia, Filipina, ya, yang juga harus bersatu. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Lingkungan atau yang sekarang kita kenal dengan istilah teologi itu juga menjadi bagian dari ukhuwah basariyah. Ya. Di 3 pilar ukhuwah kebangsaan nasionalisme itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basariyah. Nah, sebelum melanjutkan pada pembahasan berikutnya, ya, silahkan kalau dari kawan-kawan ya, ada yang dipertanyakan atau kita diskusikan. Silakan, Mbak. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya. Kalau kita mengulas dari konteks kita pada hari ini kan keperluan iman ya Pak ya. Artinya mencintai tanah air Indonesia itu merupakan bagian dari iman. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalkan memang mencintai tanah air itu sebagian dari iman, kenapa tidak masuk kepada rukun iman yang 6? Iya, jadi rukun iman itu ada 6. Percaya pada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, ya, takdir, apa lagi? Kiamat, iya. Iya, kenapa kok hubbul waton minal iman? Mencintai negara itu bagian dari iman. Silakan kalau ada yang mampu menjawab. Jawabannya ya, rukun iman yang 6 itu ya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ya, 6 itu hanya pondasi dasar. Misalnya juga ada hadis yang menyatakan tidak beriman seseorang jika tetangganya kelaparan. Kita yang membantunya masuk dalam rukun iman, tetapi di sini tidak dimasukkan dalam rukun iman yang pokok. Namun bagian iman itu banyak. Bahkan kalau menurut Su'abul Iman dari Mbah Yai Zaini Mun'im, ya, ada 73 lebih ya, yang terkumpulkan bagian-bagian dari keimanan. Nasionalisme termasuk salah satunya. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, ya. Resolusi jihad dan kemerdekaan. Jadi negeri ini merdeka, bisa bebas, ya, itu bukan karena berpangku tangan. Jihad di sini ya, tidak hanya umat Islam. Ya. Dulu nenek moyang kita ya, yang tinggal di Nusantara ini, ya, yang Hindu ya sama juga jihad, ya. Yang Buddha sama juga jihad, ya. Yang Kristen sama juga jihad, ya. Jihad membela negara Indonesia. Apalagi kita misalnya ya, yang mahasiswa, maka kita juga wajib membela negara kita. Namun jihadnya bukan dalam pengertian perang. Jihad di sini kita berupaya sungguh-sungguh ya, untuk membela negara dengan segenap kemampuan kita. Nah, Pancasila itu ya, dasar filosofi Pancasila dalam Islam. Jadi Pancasila itu kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan kepercayaan. Ya. Meskipun ingat, susunan Pancasila itu yang membuat adalah ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ya, menyusun Pancasila ya, dan menetapkan Pancasila. Ya, kalau dari NU itu ada misalnya Kiai Abdul Wahid, ya, Abdul Wahid, ya, bapaknya Gus Dur, ya, itu juga yang merumuskan Pancasila. Dan Pancasila dengan Islam, dengan Al-Quran. Ya, kalau menurut Mbah Yai Ahmad Siddiq, ya, Pancasila ya, itu adalah perasan dari Al-Quran. Dan Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, ya kita sekaligus mengamalkan Pancasila. Pancasila ini menjadi kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu ya kalimat perekat
pemersatu seluruh komponen bangsa. Ya. Nah itu merupakan konsensus nasional ya, dari rakyat Indonesia ya, untuk sama-sama menjalin ukhuwah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya. Pak, kalau kita melihat negara kita saat ini kan ya Pak ya, yang terjadi banyak di sosial media kayak warga menyerang pemerintah, mengkritik MBG, mengkritik kinerja pemerintah, tapi jatuhnya malah menyerang personalitas kayak Ketua UGM kemarin yang menyerang personalitas Pak Prabowo kan. Menurut Bapak, tanggapan Bapak, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa seperti kita yang ingin membela negara kita, tapi kita nggak tahu caranya Pak? Apakah kita cuma hanya bisa melihat sosial media, nonton aja, diam aja, atau ada hal yang perlu kita lakukan Pak? Sebenarnya kami bingung juga Pak, mau membela, tapi kita nggak tahu caranya Pak. Iya, ya, para mahasiswa tidak sepenuhnya juga disalahkan. Ya, andai misalnya wakil rakyat kita yang duduk di majelis permusyawaratan rakyat atau DPR ya, itu mewakili suara kita. Ya. Cuman hari ini ya, DPR terkenalnya hanya rebutan jatah kue. Ya. Mahasiswa sebenarnya nggak boleh ya, untuk demo di jalanan. Kalau Mbah Yai Ahmad Siddiq ya, itu melarang karena tidak bermartabat. Kritik kita ke negara ya, mestinya disalurkan oleh wakil-wakil kita di DPR. Jadi mereka lah yang berhak ya, untuk merespon segala aspirasi dari rakyatnya. Ingat ketika kalian memperjuangkan demo-demo kalian yang insya Allah untuk rakyat, namun juga ada dosanya. Dosanya ketika kita ya, mencaci maki ulil amri kita. Kedua, yang pasti biasanya setiap ada demo pasti ada macet. Kemacetan juga itu sama ya, membuat onar ya, dan sama nilainya dengan maksiat. Jadi sampaikanlah keluhan kita, bisa individu, kalau DPR nggak bisa ya, bisa lewat Mahkamah Konstitusi. Ada seorang sapam, dia mampu mengubah undang-undang yang sudah diketok ya, oleh DPR, mampu dirubah lewat MK, mengajukan keberatan ya, menggugat undang-undang itu ya, oleh seorang satpam ya, itu undang-undang yang sudah kuat bisa digugat ya. Satpam saja mencintai negeri ini, apalagi kita yang mahasiswa. Maka demolah ya, tapi dengan bahasa yang santun. Silahkan kalau nggak ada yang lain. Ada lagi Bapak. Silakan. Bagaimana pendapatnya jenengan ketika apakah hukumnya haram bagi seorang muslim untuk menjaga tempat ibadah agama lain dari ancaman kerusakan menurut prinsip hizbun nafs dalam maqasid syariah? Iya, jadi menjaga itu bukan berarti ikut ibadahnya ya. Yang dilarang kita ikut ibadahnya. Kalau sekedar menjaga ya, maka dibolehkan. Termasuk juga dalam maqasidus syariah ya, hifdzuddin, bahkan menjaga nyawa. Jadi yang dilarang itu Mas ya, bukan menjaga tempat ibadahnya. Biasa di Bali itu kalau misalnya lagi Idul Fitri, maka umat Hindu Bali ya, yang menjaga umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Orang Islamnya kalau lagi galungan ya, atau perayaan Hindu ya, ikut juga menjaga umat Hindu melaksanakan ya, galungan supaya aman. Nah, yang tidak boleh itu adalah prosesi ibadahnya. Kalau menjaga ya, tempat ibadah, maka ya, sama juga kita mendapat pahala. Bahkan itu dianjurkan bahkan oleh agama apapun. Bahkan dia tidak beragama pun ya, berdasarkan humanisme ya, dia dituntut sama-sama untuk saling menjaga. Demikian ya, mata kuliah kita kali ini ya, kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.